Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya Titi Anggraini dalam obrolan kepemiluan, mendiskusikan permasalahan atau problematika fenomena pemilu terkini baik di Indonesia ataupun global. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas sebuah topik yang menurut saya sih menarik ya, karena saya menekuni isu kepemiluan dan demokrasi, yaitu adanya usulan soal pelaksanaan tahapan pilkada selama 30 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, usulan ini muncul sebagai respon atas tidak direvisinya atau tidak dilanjutkannya pembahasan RUU Pemilu, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum oleh DPR bersama pemerintah. Jadi beberapa hari lalu pemerintah bersama Balek, Badan Legislasi DPR, serta Badan Perancang Undang-Undang DPD RI menyepakati untuk menarik rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dari prioritas RUU Prolegnas 2021. Jadi dengan demikian draft RUU Pemilu yang sudah dihasilkan oleh Komisi 2 dan sedang diproses harmonisasi oleh Balek itu dihentikan prosesnya begitu. Nah, oleh karena itu, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak berubah, artinya pada 2019 kita akan memilih 5 posisi sekaligus seperti pemilu 2019, yaitu pada pemilu 2024 maksudnya kita akan memilih 5 posisi kembali seperti pemilu 2019, yaitu memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, di 2019 lalu kan bebannya sangat berat ya, dirasakan oleh penyelenggara, oleh pemilih, dan oleh peserta pemilu. Akibatnya misalnya di kalangan penyelenggara ada ekses kelelahan akibat beban kerja dan juga ada yang memang punya penyakit bawaan, sehingga KPU mencatat ada lebih dari 800 petugas yang meninggal dunia pada pemilu 2019 lalu. Meskipun soal kelelahan ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya, bahkan di pemilu 2014 lalu tercatat ada 100 lebih petugas yang juga meninggal karena kelelahan. Oleh karena itu saya akan membahas soal tahapan pemilu 30 bulan sebelum hari pemungutan suara, bagaimana peluangnya. Nah, saya akan mengawali dengan, nah ini dia. Jadi yang kalau saya sih mendengar pertama kali soal gagasan tahapan pemilu selama 30 bulan ini disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI, Bapak Firian Aziz. Jadi Pak Firian Aziz di dalam pemberitaan bisa di browsing bersama menyatakan KPU sarankan tahapan pemilu serentak dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lalu ada juga berita yang menyebutkan antisipasi Undang-Undang Pemilu tak direvisi, KPU usul tahapan pemilu 2024 selama 30 bulan. Kemudian juga ada pernyataan KPU usul tahapan pemilu 2024 dimulai pada November 2021. November 2021 berarti tahun ini ya. Sekarang kita bulan Maret, November berarti tidak lama lagi begitu. Persiapannya akan segera dimulai. Nah, ini adalah usulan yang melengkapi berbagai wacana yang disampaikan oleh anggota KPU ataupun aktor politik yang lain. Pak Hasyim Asyari, salah satu anggota KPU RI juga pernah mengusulkan kalau undang-undang tidak direvisi dan pada 2024 kita akan pileg pilpres sekaligus pilkada pada November 2024-nya, maka dia mengusulkan agar hari pemungutan suara itu dimajukan 1 bulan bila dibandingkan 2019. Kalau 2019 pada bulan April 2019, maka pada 2024 dia mengusulkan pada bulan Maret 2024 gitu ya. Nah, selain itu ada juga politisi PKB Pak Lukman Hakim yang menyatakan agar pemungutan suara itu dimajukan bahkan di bulan Januari 2024 begitu. Nah, khusus untuk
tahapan pemilu selama 30 bulan, saya ingin mencermati itu khusus pada bahasan kita kali ini. Bagaimana peluangnya begitu ya dari kerangka aturan main yang ada saat ini. Berarti merujuk kepada undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, saya mencoba membedah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada beberapa pengaturan yang perlu kita cermati. Yang pertama ada pasal 167. Pasal 167 ini mengatur soal tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi apa saja tahapan penyelenggaraan pemilu? Karena kan Pak Firian usul tahapan pemilu itu 30 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berarti kalau 30 bulan itu tahapan-tahapan yang diselenggarakan itu adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 167 ayat 4. Apa saja aktivitas tahapan penyelenggaraan pemilu? Yaitu ada perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berarti turunan dari undang-undang. Kita tahu undang-undang pemilu ini sangat spesial karena kalau menurut undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, setelah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden. Nah, kalau di pemilu setelah undang-undang, peraturan pelaksanaannya itu langsung peraturan KPU untuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan dan peraturan Bawaslu untuk pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kewenangan Bawaslu, serta peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi kalau itu terkait dengan penegakan hukum oleh dua lembaga kehakiman ini. Ya, jadi tahapan yang pertama kembali lagi menurut pasal 167 ayat 4 itu adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Yang berikut ada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu yang ketiga ada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang berikutnya keempat ada tahapan penetapan peserta pemilu. Karena kita kalau pemilu itu kan ada pileg, ada pilpres. Berarti kalau pileg itu ada peserta pemilu DPR dan DPRD karena tipologinya atau tipenya sama. Lalu ada peserta pemilu DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian berikutnya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Kenapa ini penting? Karena jumlah kursi dan dapil itu bergantung kepada jumlah penduduk. Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan jumlah penduduk, nanti perlu dievaluasi apakah ada dampaknya pada alokasi kursi di dapil tersebut. Yang berikut adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Lalu tahapan masa kampanye pemilu. Nah, yang kemudian berikutnya adalah masa tenang. Kemudian tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini pemungutan dan penghitungan suara memang adalah tahapan puncak dari proses pemilu kita. Yang namanya asas luber jurdil itu terpenuhi sepenuh-penuhnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu asasnya komplit di hari pemungutan dan penghitungan suara. Terutama di pemungutan suaranya. Kemudian tahapan penetapan hasil pemilu. Dan yang terakhir, tahapan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu tahapan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam pelaksanaan pemilu. Lalu kemudian diatur di dalam pasal 167 ayat 6 bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai yang ada di ayat 4 itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, pada ayat 8 ini juga penting termasuk juga di ayat 7-nya ada penetapan pasangan calon terpilih. Berarti kalau pasangan calon itu merujuk kepada presiden dan wakil presiden itu paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden.
pada ayat 8 itu diatur di dalam pasal 167 ini bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, jadi tahapan yang dari huruf A sampai huruf K ini, dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, karena ayat 3-nya mengatur pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Nah, secara serentak ini berarti memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada hari atau hari libur yang secara nasional gitu. Nah, itu ternyata ayat 8 menyebut pengaturan soal tahapan dan hari pemungutan suara itu diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau peraturan KPU. Itu terkait dengan pengaturan tahapan dan bagaimana ketentuan lebih lanjutnya. Jadi KPU memang punya kewenangan untuk mengatur lebih lanjut rincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 167 ayat 4 dan ayat 8. Kita lihat berikutnya. Ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur kerangka waktu penyelenggaraan pemilu secara detail. Nah, contohnya saja itu ada pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu itu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau bahasanya paling lambat, boleh dong dia lebih cepat. Maksudnya kalau 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, kalau hari pemungutan suaranya di bulan April, maka 18 bulan itu adalah di bulan Oktober. Nah, kalau dimajukan misalnya di bulan Oktober tahun sebelumnya, kalau April 2024 berarti Oktober 2022. Boleh saja dimajukan lebih awal begitu, karena undang-undang mengatur paling lambat. Dan ternyata pengaturan paling lambat ini bukan hanya untuk pendaftaran partai politik, tetapi juga ada di pasal 178 ayat 1 untuk verifikasi partai politik. Itu disebutkan juga paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian di pasal 179 ayat 2 bahwa penetapan partai politik dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau paling lambat lagi-lagi berarti bisa lebih cepat begitu. Kemudian di pasal 201 ayat 2 ini soal data kependudukan untuk pemutakhiran data pemilih. Itu diserahkan juga paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan pasal 201 ayat 6 ini juga bicara soal DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu, yang harus diserahkan dalam waktu paling lambat 14 bulan oleh Mendagri kepada KPU dan Menteri Luar Negeri kepada KPU. Karena kan kita ada pemilih di luar negeri. Jadi semua bahasanya itu paling lambat begitu. Nah, ternyata kerangka waktu yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak terbatas hanya pada tadi yang kita sudah ulas soal pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, penetapan partai politik peserta pemilu, lalu penyerahan data untuk pemutakhiran data pemilih dari Kemendagri. Ternyata juga ada ketentuan-ketentuan lain yang secara spesifik mengatur soal pelaksanaan waktu. Jadi misalnya saja yang berikut adalah, tadi kita sudah bahas ya pasal 176 sampai pasal 201. Nah, yang berikut ada di dalam pasal 226 ayat 4 yang bicara secara khusus tentang masa pendaftaran bakal pasangan calon, berarti presiden dan wakil presiden, paling lama 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lagi-lagi, waktu yang digunakan itu adalah paling lama, berarti lebih cepat bisa dong, begitu ya. Kemudian pasal 247 ayat 2, disebutkan bahwa daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara.
meskipun pasal 247 ini istilahnya paling lambat, frasanya ya paling lambat, tapi paling lama dan paling lambat ya sama saja sebenarnya. Satu pakai lama, satu pakai lambat. Tetapi intinya kalau paling lama dan paling lambat ya lebih cepat juga bisa. Kemudian pasal 258 ayat 3. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, di sini ternyata terlihat ya, waktu untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD, serta pendaftaran calon DPD, itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan ternyata ada pembedaan antara Pilpres dan Pileg. Namun kan karena istilahnya paling lama dan paling lambat, sebenarnya kalau dibarengkan juga boleh, dipisahkan boleh, dibarengkan juga boleh. Itu dalam pemahaman saya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat pengaturan lain soal waktu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu masa kampanye. Di dalam pasal 276 ayat 1 itu disebutkan bahwa kampanye sebagaimana dimaksud pasal 275 ayat 1. Nah, ini mengatur soal metode kampanye. Metode kampanye itu ada banyak, ada pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye rapat umum. Itu diatur dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dilihat dari frasa pasal 276 ayat 1, norma di dalam pasal ini, saya menangkap boleh dibedakan antara kampanye pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Jadi karena dia menyebutkan ada khusus bagian untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, tinggal nanti harus diatur oleh KPU kapan penetapan pasangan calonnya, karena dia berpengaruh terhadap masa kampanye. Salah satu evaluasi dari pemilu 2019 dianggap masa kampanyenya itu terlalu panjang untuk pemilu presiden. Itu yang mengakibatkan ada eskalasi polarisasi di masyarakat, apalagi kalau calonnya itu hanya ada 2 begitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh KPU. Kemudian juga pasal 276 ayat 2 ini mengatur soal pelaksanaan kampanye di media massa cetak dan elektronik, dan yang disebutkan kampanye rapat umum juga selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Sementara masa tenang itu sendiri adalah, ini ada di dalam pasal 278 ayat 1, berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi memang penting bagi KPU untuk menetapkan titik hari pemungutan suara. Karena banyak kerangka waktu di dalam Undang-Undang Pemilu kita yang merujuk pengaturannya itu pada hari pemungutan suara yang akan ditetapkan oleh KPU. Lalu ada lagi pengaturan soal kerangka waktu ya. Nah, ini menarik nih. Pak Firian Aziz menyebutkan tahapan itu 30 bulan, dan 30 bulan itu dimulai berarti kalau pemungutan suaranya April 2024, maka 30 bulan itu adalah November 2021. Nah, pada saat yang sama ternyata ada pengaturan soal seleksi KPU dan Bawaslu RI serta petugas pelaksana di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Pasal 22 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Presiden, seleksi KPU ya, KPU Bawaslu, karena KPU Bawaslu itu bersamaan seleksinya. Paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU. Anggota KPU yang sekarang periode masa jabatan 2022 2017 2022 karena 5 tahun ya, itu adalah akan berakhir pada April 2022. Kalau saya tidak salah tanggal 11 April atau 12 April, di antara tanggal itu. Nah, artinya 6 bulan sebelum bulan April itu harus sudah terbentuk panitia seleksi.
kalau di 2017 lalu itu panitia seleksi sudah mulai bekerja bulan Oktober tahun 2016. Bulan April 2017 kan sudah dilantik yang baru. Berarti kalau pakai ilustrasi 5 tahun lalu, maka di bulan Oktober November 2021 tahun ini harus sudah juga ada tim seleksi yang menyeleksi KPU dan Bawaslu RI. Artinya usulan tahapan 30 bulan akan beririsan dengan masa-masa seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Nah, untuk pembentukan panitia pemilihan kecamatan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lagi-lagi bahasanya itu paling lambat. Kalau paling lambat berarti lebih cepat tidak masalah, yaitu 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggaraan pemilu ini apakah hari pemungutan suara ataukah penyelenggaraan pemilu tahapan? Karena tahapan itu kan ada perencanaan, penganggaran dan penyusunan peraturan pelaksanaan. Tapi kalau saya kira penyelenggaraan pemilu ini maksudnya hari pemungutan dan penghitungan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Nah, oleh karena itu kalau bicara soal gagasan KPU soal tahapan pemilu selama 30 bulan, penentuan tahapan itu akan membawa dampak. Kalau kita tadi runut-runut ya, apa saja jenis tahapan, lalu kemudian kerangka waktu yang sudah diatur di dalam undang-undang kita. Nah, ternyata kerangka waktu tahapan pemilu yang akan diatur lebih lanjut nanti oleh KPU akan berdampak pada sejumlah hal. Yang pertama, akan berdampak pada teknis berupa manajemen dan administrasi kepemiluan kita. Tentu saja karena ada implikasi pada nanti pendaftaran calon seperti apa, verifikasi partai seperti apa, dan seterusnya. Kemudian berdampak pada penegakan hukum. Karena apa? Karena misalnya ketika KPU mengatur soal menetapkan calon anggota DPR, itu kan ada potensi terjadi sengketa pencalonan begitu, dan itu bisa berujung sampai ke sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Kemudian membawa implikasi kepada anggaran. Tentu saja pelaksanaan tahapan memerlukan dukungan anggaran dan oleh karena itu penetapan tahapan juga harus mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari pihak-pihak yang memfasilitasi anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Kemudian berdampak pada personel. Misalnya ketika KPU menetapkan verifikasi partai politik lebih awal, lalu juga pemutakhiran data pemilih lebih awal, kita kan tahu pemutakhiran data pemilih kita itu door to door. Berarti ada petugas pantarlih yang harus direkrut kalau KPU masih memutuskan pemutakhiran data pemilihnya door to door. Kan ada juga wacana yang membahas bahwa apa iya masih perlu door to door? Kan KPU sudah memutakhirkan data pemilih secara berkala begitu. Tapi ini masih memang wacana ya, dan menunggu keputusan tentu dari KPU di dalam peraturan KPU. Kemudian dampak dari pengaturan waktu tahapan itu juga mempengaruhi konsolidasi partai politik. Ingat, penetapan tahapan terutama berkaitan dengan pendaftaran partai politik dan juga pengajuan calon itu akan mempengaruhi bagaimana konsolidasi partai, terutama pencalonan presiden dan wakil presiden karena berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden wakil presiden yang harus dipenuhi oleh partai atau gabungan partai politik. Kan kita tahu di dalam Undang-Undang 7 2017 ada aturan soal ambang batas pencalonan untuk mengusung presiden dan wakil presiden. Nah, karena pengaturan waktu tahapan ini punya dampak pada teknis, penegakan hukum, anggaran, personel, dan konsolidasi partai politik, ini dampak minimal ya, dampak yang lebih besar juga ada begitu, termasuk terhadap pemilih berkaitan dengan akses pada sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, oleh karena itu saya berpandangan menilai begitu ya, ketika ada gagasan soal tahapan 30 bulan dari Pak Firyan atau dari Pak Hasyim Asyari
waktu pemungutan suaranya dimajukan ke bulan Maret, atau dari PKB misalnya pemungutan suaranya dimajukan ke bulan Januari 2024, maka yang diperlukan itu adalah simulasi, simulasi, dan simulasi secara berulang. Karena tadi waktu tahapan itu berapa lama akan diselenggarakan akan berdampak pada beberapa aspek penyelenggaraan pemilu yang lain. Dan untuk menghitung dampak serta konsekuensi waktu-waktu yang akan dirumuskan, maka simulasi adalah hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Yang kedua adalah perhitungkan evaluasi atas kelemahan, tantangan, dan hambatan penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Apalagi kita masih menggunakan instrumen hukum yang sama. Pola pemilihannya juga masih akan sama, yaitu pemilihan 5 kotak. Ditambah lagi di bulan Novembernya 2024 itu akan ada pilkada serentak nasional. Dan dari hasil evaluasi yang memperhitungkan kelemahan, tantangan, dan hambatan tersebut, susun skenario antisipasinya menggunakan pendekatan yang oleh KPU sering dilatihkan ketika orientasi tugas penyelenggara di provinsi dan kabupaten kota yang disebut dengan pendekatan SMART, specific, measurable atau terukur, achievable, bisa direalisasikan, realistic, dan time bound atau terukur. Jadi antisipasinya itu bukan antisipasi yang generik gitu ya, tetapi memang harus smart, harus spesifik, harus terukur, harus mampu direalisasikan, harus realistis, dan juga dari sisi kerangka waktu dia dibatasi oleh waktu begitu. Dan yang terakhir, harus ada uji publik dan membangun proses yang transparan. Libatkan pemangku kepentingan pemilu secara partisipatoris, karena pemilu 2024 dan seluruh pemilu dan pilkada di negara kita bukan hanya urusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, tetapi rakyat sebagai yang paling terdampak, sebagai salah satu aktor utama dalam proses pemilihan, dia perlu memahami perkembangan yang terjadi terkait dengan persiapan pemilu 2024. Jadi, sobat semua, terkait dengan wacana tahapan pemilu selama 30 bulan, ternyata dari sisi hukum pemilu kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal itu dimungkinkan. Karena sekali lagi pengaturan soal waktu selalu menggunakan paling lambat, paling lama. Namun ada konsekuensi yang pasti akan terjadi kalau tahapan dimajukan, yaitu 30 bulan ataupun misalnya lebih kurang dari itu, bisa 25 bulan, 24 bulan, atau seperti undang-undang paling lambat 20 bulan. Nah, itu dimungkinkan, ada ruangnya oleh undang-undang kita. Hanya saja KPU perlu mensimulasikan dengan baik, karena dia membawa konsekuensi bukan hanya untuk penyelenggara, tetapi juga bagi pemangku kepentingan pemilu yang lain, termasuk pemerintah, partai politik, pemilih, dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, saya kira demikian kajian dari saya terkait dengan tahapan pemilu 30 bulan sebelum hari pemungutan suara. Mari kita tunggu perkembangan berikutnya dari KPU yang konon katanya pada hari Senin tanggal 15 Maret akan rapat bersama pemerintah dan DPR. Lagi-lagi pesan kita selaku pemilih dan juga rakyat Indonesia, bangun proses yang transparan dan akuntabel dan inklusif tentunya, libatkan para pemangku kepentingan, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, anak muda, terutama disabilitas ya, karena ini akan sangat berdampak pada teman-teman disabilitas. Mari kita cermati dan pantau bersama, pemilu adalah milik kita semua, bukan hanya prosedur tetapi juga substansi yang harus berpihak kepada rakyat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus channel Titi Anggraini.